Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibuku yang solehah dan solehah, soleh dan solehah. Ketemu lagi bersama ibu di pelajaran akuntansi komputer. Baik, kalau kemarin ibu sudah menjelaskan tentang siklus dan perkiraan akuntansi maupun perkiraan mayop, di tugasnya banyak yang salah, banyak yang harus diperbaiki. Kesalahannya adalah gini, kalian menganggap ini adalah nomor urut. Padahal ini adalah bukan nomor urut, tapi ini adalah nomor untuk sebuah perkiraan. Maksudnya apa? Jadi kalau bagian akuntansi nulis angka 1, maka orang akan paham itu adalah kelompok aktiva. 2 adalah kelompok hutang, 3 adalah kelompok modal, 4 kelompok pendapatan, 5 kelompok beban bukan biaya. Hati-hati ya, kemarin ada yang nulis beban, ada yang nulis biaya. Beban itu tidak sama dengan biaya. Beban expense sudah digunakan, sudah dirasakan manfaatnya, sedangkan biaya adalah cost, belum dirasakan manfaatnya, sehingga menulisnya adalah beban bukan biaya. Lalu kesalahan berikutnya adalah ketika kalian menuliskan kode perkiraan mayop. Ya, Ibu sudah bilang bahwa di dalam mayop tidak ada kode 7, masih menuliskan kode 7. Padahal kodenya adalah 1 di akuntansi aktiva, di mayop pun aktiva, 2 hutang, di mayop pun hutang, 3 modal, di mayop pun modal. Pendapatan karena dibagi 2 antara usaha dan di luar usaha, maka di kode 4 dan di kode 8. Beban karena dibagi 2, ada beban usaha dan di luar usaha. Beban usaha ada beban dan harga pokok, maka dibagi menjadi 3. 5-nya harga pokok penjualan, 6-nya beban, 9-nya beban lain-lain. Oke. Setelah kita paham ini ya, ini adalah kode perkiraan. Jadi bukan sekedar mengurutkan, kalau ngurutin yang penting 8, yang penting 5 di perkiraan akuntansi beres, tapi tidak seperti itu. Nah, yang harus kalian pahami lagi adalah karena kita akan merancang perkiraan di dalam mayop, memberikan kode di dalam mayop itu adalah 5 digit. Ya. Nih, digit pertamanya adalah perkiraan yang ini. Nah, 4 digit inilah yang bisa kita rubah. Nah, sekarang bagaimana cara membuat perkiraan? Nah, selain memberikan kodenya harus 5 digit, kalian juga harus mengetahui apakah sebuah perkiraan itu adalah ibu atau anak, header atau detail. Ya. Sekarang apa perkiraan header? Header itu adalah perkiraan ibu, perkiraan utama. Dia tidak bisa muncul di dalam jurnal. Dan perkiraan ibu itu kan masih bisa dibagi-bagi lagi. Ibu itu masih bisa punya anak, logikanya seperti itu. Ya. Jadi kalau nanti sebuah perkiraan masih bisa dibagi-bagi lagi, maka dia header. Tapi jika tidak, maka dia adalah detail. Detail adalah perkiraan cabang, perkiraan anak, dan dia yang muncul di dalam jurnal. Baik. Seperti ini. Coba saya ilustrasikan ya. Kan 1 itu aktiva. Terlihat anak-anak? Kecilan ya. Saya rubah. Oke. Aktiva ini apa? Aktiva ini adalah harta perusahaan ya. Yang bisa digolongkan menjadi, kira-kira aktiva itu bisa dibagi menjadi 2. Enggak, aktiva itu bisa dibagi menjadi 5. 1 aktiva lancar, 2 aktiva tetap salah. 2 itu adalah investasi jangka panjang ya. Nggak ada investasi jangka pendek, adanya investasi jangka panjang. Nggak ada aktiva jangka pendek, adanya aktiva lancar. Oke, yang ketiga baru aktiva tetap. Yang keempat, aktiva tak berwujud.
berwujud. Yang kelima, aktiva lain. Oke, paham ya? Jadi kalau ditanya apa itu aktiva, harta perusahaan yang bisa digolongkan menjadi 5, yaitu aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap, aktiva tak berwujud, dan lain-lain. Nah, sekarang bagaimana cara memberikan kode di dalam Mayop? Perhatikan. Karena ini kodenya 1, maka 1 strip 0000. Dia header atau detail? Karena aktiva ini punya anak, maka dia header. Atau saya singkat dengan H. Oke. Kode sudah ya, ini kode menentukan header detail sudah. Nah, sekarang account tipenya. Ya. Account tipe itu oke, saya ambil yang baru di sini. Account tipe baca ya, kecil ya, saya besarkan. Account tipe itu ada 2 jenis. Ada account tipe header. Dia terdiri dari aset, lalu liability, lalu equity, lalu income, lalu cost of sales, lalu expense, nah, salah kan nulisnya? Expense, ya. Lalu other income, other expense. Ya. Nah, kapan sebuah perkiraan bertipe aset? Kalau dia kelompok aktiva, ibu dari kelompok aktiva. Kapan dia bertipe liability? Kalau dia ibu dari hutang. Kapan dia bertipe equity? Kalau ibu dari modal. Income ibu dari pendapatan, cost of sale ibu dari harga pokok penjualan, expense beban, other income pendapatan lain-lain, other expense beban lain-lain. Oke, saya balik lagi ke sini. Mana tadi ini? Loh, hilang. Kok hilang? Kemana dia? Oh, ini. Oke, ini tutup aja dulu ya. Nah, aktiva kodenya 1000 header. Account tipenya apa? Karena dia ibu, maka account tipenya adalah aset. Oke, paham ya? Sekarang aktiva lancar, perhatikan. Ibunya 1, dia bagian ke-1, cabang ke-1. Berarti kodenya adalah 11000. Header detail, karena aktiva lancar punya anak, maka dia header. Nah, kalau header berarti aset. Investasi jangka panjang, ibunya aktiva. Dia bagian nomor 2, cabang nomor 2. Berarti kodenya 1200. Punya anak nggak? Punya, maka dia header. Berarti account tipenya apa? Aset. Oke. Aktiva tetap, kodenya berapa? Karena dia anak dari aktiva, berarti 13000. Punya anak, punya, berarti dia header. Berarti aset. Oke. Aktiva tak berwujud. Berarti 14000. Berarti dia header. Berarti aset. Ini pun sama. Berarti 15. Oke. Paham ya?
Cara membuat kode. Lihat. Satu ini menunjukkan aktiva. Di Mayop harus 5 digit, maka 00. Header ini menunjukkan perkiraan ini masih bisa punya anak. Akun tipenya adalah set. Oke. Aktiva lancar. Bagian dari aktiva, maka 1. Dia cabang ke 1. 1. Kalau saya boleh pakai ini, pakai apa ya? Pakai ini nih. Kayak ini ya. 1 ini menunjukkan ini. Nah, ya. 1 ini. Oke, yang ini pakai ini aja. Ini menunjukkan ini. Loh. Ada 2 jadinya. Shoot, pengen ke sini. Nah, gitu ya. Loh. Nah, ke sini. Kok dia nggak nyatu ke situnya? Ya, gitu ya. Nah, gitu. 1 ini menunjukkan aktiva lancarnya. Oke. Paham ya? Nah. Oke, sekarang saya mau ke set. Saya mau menjelaskan akun tipe detail. Ya, dari kelompok aktiva ini ada bank, ada account receivable, ada other current asset, ada fixed asset, ada other. Nah, sekarang kapan sebuah perkiraan bertipe bank? Kalau dia uang dan setara dengan uang. Maka akun tipenya kalian lekatkan bank. Kapan bertipe akun receivable? Kalau dia piutang, usaha, dan atau piutang dagang. Kapan dia bertipe other current asset? Selama dia aktiva lancar, tapi bukan kas dan piutang. Kapan dia bertipe fixed asset? Kalau bagian dari aktiva lancar. Kapan bertipe other asset? Kalau bukan aktiva lancar dan aktiva tetap. Oke, sampai sini paham dulu anak-anak? Oke, kalau sudah paham silahkan dicatat dulu. Nanti minggu depan kita lanjutkan. Oke, ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.